لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan semua karunia-Nya kepada kita semua. Kali ini kami berdua akan sharing kisah perjalanan religi kami selama menjalankan rukun Islam kelima ibadah haji pada tahun 2024 1445 Hijriah. Perjalanan haji kami dimulai pada 3 Juni 2024. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, kami berkumpul bersama rombongan haji dari jamaah haji khusus dari travel Gema Sofa Marwah pada pukul 7 malam di Hotel Anara. Menggunakan pesawat Saudia Airlines, kami berangkat pukul 3 dini hari dan tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah tepat pukul 7 pagi. 2 jam sebelum mendarat, bagi jamaah pria diwajibkan berihram, mengambil mikot di atas pesawat karena nanti kami setiba di Mekah langsung melaksanakan umroh wajib. Setelah pelaksanaan umroh wajib di Masjidil Haram, kami selama 10 hari di Mekah menginap di hotel transit bernama At-Tauhid di daerah Jabal Nur sejak 4 sampai 14 Juni 2024 atau 8 Zulhijjah. Disinilah mulai terbentuk solidaritas dan persaudaraan sebagai sebuah keluarga besar jamaah GSM. Berjumlah 129 jamaah, setiap harinya kami dibimbing oleh 3 kiai kami dan 4 mutawif yang selalu support kami, mengajarkan dan memperkuat keislaman kami sebelum dimulainya pelaksanaan puncak ibadah haji. Bagaikan belajar di sebuah pesantren di daerah Jabal Nur. Dan seperti inilah laporan pandangan mata kondisi di sekitar pesantren Jabal Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang alhamdulillah kita sudah di hotel transit, sebenarnya sudah beberapa hari. Ini suasana hotel transitnya. Ini hotel transitnya yang kono itu, nah itu yang biru itu, gedung yang biru itu. Oke. Nah ini ada di daerah sekitar Jabal Nur. Jabal Nur. Lumayan rame, ada toko-toko parfum, ada yang paling terkenal di sini sering jadi marketnya ibu-ibu, Alimat Market, McDonald, Starbucks, Dunkin, ada Albaik juga, KFC. Ya, suasana di sekitar hotel. Ini sana Jabal Nur. Depan-depan ada pertokoan-pertokoan. Nah, di ujung sana ini ada Zam-Zam dan tepat di bawah Zam-Zam itulah Masjidil Haram. Selain beribadah, makan, jalan-jalan, juga bersuci bersama, kami diprogramkan berwisata religi di Arafah, mengunjungi Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Di Arafah inilah nanti pada 9 Zulhijjah, berkumpul jutaan jamaah dari seluruh dunia untuk melakukan wukuf sebagai puncak dari ibadah haji. Kami juga berwisata di Museum Al-Wahyu, sebuah museum audiovisual yang menjadi destinasi wisata baru di daerah Jabal Nur. Museum ini menyimpan replika Gua Hiro, tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama yang terletak di Jabal Nur. 11 Juni atau 8 Zulhijjah, jamaah memulai tarwiyah di Mina. Perjalanan ke Mina dari hotel transit ditempuh dengan menggunakan 3 bus
tiba di maktab kami, maktab 333 sekitar 1. Alhamdulillah, maktab kami termasuk maktab terdepan yang cukup dekat dengan Jamarot, lokasi lempar jumroh yang berjarak 300-an meter. Tiba di maktab, kami langsung menempati base camp tenda GS yang nantinya selama 5 malam menjadi tempat menginap bersama rombongan jamaah dari travel lainnya. Alhamdulillah, di dalam tenda kami mendapatkan fasilitas AC, kasur, bantal, dan juga selimut. Di tenda ini pula kami ibadah bersama, sholat, baca Quran, dan terus bersikir memanjatkan rasa syukur atas limpahan rahmat yang Allah berikan. Fasilitas umum seperti MCK bersama cukup memadai. Di sini makanan dan minuman melimpah dengan berbagai macam menu, minuman, dan juga buah-buahan. Pun terasa cukup sempit, tidak menyurutkan niat kita untuk terus beribadah. Disinilah perjuangan dan kesabaran kita semua terus diasah. Jadi manusia yang penuh keikhlasan, menuju haji yang mabrur. Pada dini hari 9 Zulhijjah atau 15 Juni, rombongan GSM berangkat menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf di puncak dari rangkaian ibadah haji. Tiba pukul 5 pagi, kami menempati tenda besar ber-AC yang menampung 200-300 jamaah bergabung dengan travel lain dari Indonesia. Di sini dengan pakaian berihram, kami terus melakukan zikir, membaca Quran, mengumandangkan kalimat talbiyah serta mendengarkan tausiah dari para pemimpin haji kami. Cuaca panas hampir 50 derajat menjadi ujian tersendiri ketika setiap keluar dari tenda. Di sini fasilitas MCK juga cukup baik dan makanan minuman termasuk buah-buahan juga alhamdulillah melimpah. Selepas sholat maghrib, isya, sekitar pukul 22, kami berangkat melanjutkan rangkaian ibadah selanjutnya yaitu mabit di Musdalifah. Namun, saat ini bagi jamaah haji khusus dianjurkan untuk melaksanakan mabit dan berdoa di dalam bus saja, mengingat kondisi kepadatan jutaan jamaah yang saat ini berkumpul di sana. Setelah mabit melewati Musdalifah di malam 10 Zulhijjah, kami mengarah kembali ke maktab 333 di Mina. Alhamdulillah ya Allah, begitu banyak kemudahan diberikan kepada kami, sehingga bis kami pada pukul 1.30 malam masih boleh memasuki area di depan maktab. Di maktab, barang bawaan dari Arafah kami tinggalkan di tenda untuk berikutnya berkumpul dan bersiap menuju Jamarot untuk melempar jumroh pertama di Jumroh Aqobah. 7 batu kerikil yang telah disiapkan beserta cadangan, kami bawa menyusuri kepadatan ribuan manusia di area Jamarot. Begitu megahnya bangunan Jamarot yang semakin lama semakin dekat, berjarak 300 meter dari maktab 333. Kami menaiki area lempar jumroh di lantai 3 menggunakan eskalator. Di sini, ribuan jamaah sudah memadati area lempar jumroh Aqobah yang sebelumnya melewati jumroh Ulo dan Wusto. Tiba kembali di maktab 333, sekitar pukul 3.30 dini hari, kami melaksanakan tahalul. Di sini, para jamaah pria secara kompak menyukur habis seluruh rambut kepala sebagai perlambang niat menjadi manusia suci. GSM! Bersama GSM! Mabrur! 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 Takbir 3 kali! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pada 3 hari berikutnya, yaitu 11-13 Zulhijjah, kami masih bermukim di Mina untuk melaksanakan rangkaian lempar jumroh selanjutnya, yaitu lempar jumroh Ulo, Wusto, dan Aqobah. Di setiap jumroh, 7 batu kerikil kami lempar sebagai pengingat perjuangan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam pada saat peristiwa Idul Kurban. Kami mengambil nafar sani yang berarti berniat untuk melaksanakan ibadah lempar jumroh dan tinggal di Mina sampai dengan 13 Zulhijjah. Bagian jamaah ada yang mengambil nafar awal yang melaksanakan hanya sampai tanggal 12 Zulhijjah. Di sela-sela waktu, kami memanfaatkan untuk terus beribadah dan sesekali berkeliling maktab-maktab lain serta berkumpul bersama jamaah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya seluruh
Sampai tahalul, sebelumnya lempar jamarot. Akoba yang pertama sudah diselesaikan. Sekarang kita duduk santai bersama dengan Bapak Zulkarnain. Nah, bagaimana Pak Zulkarnain? Bersama dengan Nyonya dan Ibu Santi. Ibu Santi ini istrinya Bapak Rizal. Di hari terakhir lempar jumroh, kami mengunjungi Masjid Bayat yang terletak 300-an meter dari Camarat. Masjid ini merupakan masjid peninggalan dinasti Abbasiyah yang infonya dibangun tahun 144 Masehi. Ditemukan pada saat penggalian Camarat tahun 2006. Sayangnya kondisi saat ini masjid masih dalam tahap renovasi. Kami menjadi muslim yang taat kepadamu secara totalitas. Amin. Dan di tempat ini juga kami berjanji, mudah-mudahan kami bisa berkontribusi untuk kemajuan dan kemuliaan Islam di masa akan datang. Dengan ilmu kami, dengan harta kami, dengan jabatan kami, dan berkahi keluarga kami, ya Allah ya Rabb. Setelah kunjungan ke Masjid Bayat dan sarapan di tanggal 19, kami kembali lagi menginap 2 malam di hotel transit kami di pesantren Jabal Nur. Di hari Kamis tanggal 20 Juni, kami diprogramkan untuk berwisata di daerah Taif. Taif adalah daerah dataran tinggi di Saudi Arabia, layaknya seperti puncak. Perjalanan ini ditempuh kurang lebih sekitar 2,5 jam dengan jarak 125 km dari Mekah. Di sini kami langsung menuju ikon wisata Taif, yaitu telefrik atau cable car. Cable car ini cukup panjang, sekitar 5 km dengan ketinggian infonya sampai 1000-an meter dengan durasi waktu kurang lebih 1 jam bolak-balik. Sekitar 1,5 jam mengantri, cukup panjang karena musim haji, namun terobati dengan pemandangan dari atas cable car yang indah dan menakjubkan. Terlihat jalanan dari atas berkelok-kelok, perbukitan dan bebatuan. Dan sesekali terlihat sekelompok monyet-monyet berjalan mencari makan di bawah. Sekitar pukul 12.30 selesai naik telefrik, kami berkeliling Taif mencari tempat untuk makan siang. Ternyata tidak mudah mencari resto di Taif di musim haji seperti ini. 3 kali kami berhenti dan semuanya penuh. Alhamdulillah, akhirnya kami mendapatkan tempat di sebuah resto nasi biryani. Meskipun antri dan menunggu makanan cukup lama, alhamdulillah tidak mengecewakan rasanya. Selepas makan siang, sekitar 15.30 sore, kami bergerak lagi menuju Masjid Ibnu Abbas, sahabat sang Nabi, yang masih juga ada di daerah Taif. Di masjid ini, kami sekaligus melaksanakan sholat jamak, duhur, dan asar.
Alhamdulillah, kami sudah tiba kembali di Hotel Transit sekitar jam 7-an malam untuk kembali makan malam dan juga beristirahat. Pada tanggal 21 Juni malam hari, kami bersiap-siap berpindah dari Hotel Transit Jabal Nur ke Hotel Al Sofwa Royal Orchid yang berada di Sofwa Tower, berada tepat di pelataran Masjidil Haram dan di samping Zamzam Tower. Di Sofwa Tower ini terdapat 2 hotel lainnya, masjid yang imamnya menyatu dengan Masjidil Haram, serta pertokoan yang sangat lengkap layaknya ITC yang menjual makanan dan pakaian. Sejak di hotel ini sampai nanti menjelang pulang, kami sudah mendapatkan fasilitas kamar tidur selama 5 malam berdua. Pada dini hari tanggal 22 Juni, kami bersiap-siap untuk melaksanakan tawaf ifadah, yaitu tawaf sekembalinya dari ibadah di Mina kembali ke Mekah. Pada pukul 1 malam, kami berkumpul di lobi hotel untuk bersama-sama seluruh jamaah GSM memasuki Masjidil Haram. Sebagaimana rukun umroh, setelah tawaf ifadah memutari Ka'bah selama 7 kali, dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat di Hijr Ismail, dan dilanjutkan dengan sya'i berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dan diakhiri dengan tahallul. Di sela-sela ibadah, kami sempatkan bil air Zamzam untuk melepas dahaga. Di perjalanan kembali ke hotel, kami ditunjukkan oleh mutawif kami beberapa tempat bersejarah di sekitar Masjidil Haram, antara lain rumah Siti Khadijah dan tempat kelahiran Rasulullah. Rumah kuning kotak itu loh. Iya. Bukan kotak kuning yang ada bulatnya itu loh, sampingnya ada bulatnya. Oh, Tuh. apa itu? Maulidur Rasul, tempat lahirnya Rasulullah itu di situ. Nah, situ tempatnya rumahnya Siti Khadijah. Itu tempat terakhirnya Rasul. Setelah pelaksanaan tawaf ifadah di tanggal 22 Juni sampai dengan 27 Juni kami menginap di Mekah. Kami mengikuti kegiatan dengan terus memanfaatkan waktu untuk beribadah di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, kami sholat berganti di beberapa lokasi, baik di pelataran maupun di rooftop. Di sini, kami sering mengabadikan momen dengan background Masjidil Haram dan Zamzam Tower yang megah. Terus terang, kondisi fisik sudah mulai kurang fit. Batuk dan radang tenggorokan menjadi penyakit umum bagi semua jamaah termasuk kami. Pada saat kondisi kurang fit, kami melaksanakan sholat di Masjid Sofwa Tower agar tetap menyatu sebagai jamaah Masjidil Haram. Kami juga menyempatkan diri bertemu dengan saudara, om, tante, serta sepupu, dan kebetulan juga ada teman-teman SMA yang juga berhaji saat ini. Untuk teman-teman kantor dari jamaah GSM ada sekitar 15 orang, namun juga cukup banyak yang menggunakan travel line juga bertemu di sini. Senang sekali rasanya bisa bertemu dan melaksanakan ibadah haji bersama. Pada 25 Juni, seluruh jamaah menyempatkan untuk melaksanakan umroh sunnah. Sebagaimana ibadah umroh, kami mengambil niat berihram dan melaksanakan rangkaian ibadah mulai dari niat tawaf 7 kali keliling Ka'bah, sholat di Hijr Ismail, sya'i, dan menutup dengan tahallul. Suasana di pelataran Ka'bah masih sangat padat, bercampur jamaah dari seluruh dunia. Di sela-sela waktu, beberapa jamaah ibu-ibu menyempatkan melihat Museum Masjidil Haram, yang merupakan museum audiovisual menceritakan sejarah Masjidil Haram dan juga tempat-tempat bersejarah di dalamnya. Kami juga menyempatkan diri untuk berjalan-jalan di pertokoan di sekitar Masjidil Haram. Tentunya di Sofwa Tower untuk membeli oleh-oleh, pertokoan di Zamzam Tower, serta melihat eskalator yang viral di depan Masjidil Haram. Sebelum meninggalkan Masjidil Haram dan Mekah menuju Madinah, pada 27 Juni kami melaksanakan tawaf wada. Tawaf ini adalah tawaf yang bertujuan untuk berpamitan meninggalkan Masjidil Haram. Suasana haru menyelimuti perasaan seluruh jamaah GSM
melihat Ka'bah terakhir kalinya di ibadah haji ini, tentunya kami mengabadikan momen religi yang tidak akan kami lupakan. Siang hari pada 27 Juni, kami bersiap-siap check out dan membawa bagasi untuk melaksanakan perjalanan Mekah Madinah dengan bus. Sekitar pukul 3 sore, kami memulai perjalanan yang diperkirakan akan ditempuh 6 jam lamanya. Berhenti di 2-3 pemberhentian untuk makan dan ke toilet. Alhamdulillah pada sekitar pukul 9 malam, kami tiba di Madinah dan langsung memasuki Hotel Anwar Al-Madinah Movenpick yang tepat berada di pintu 326 Masjid Nabawi. Di hotel ini kami menginap 4 malam sejak 27 Juni sampai nanti 1 Juli. Alhamdulillah kami berkesempatan terus untuk sholat di Masjid Nabawi. Terkadang mendapatkan tempat di dalam, terkadang juga di pelataran. Alhamdulillah di sini kami bertemu kembali dengan beberapa saudara dan juga teman-teman. Salah satu hal yang paling diinginkan seluruh jamaah adalah memasuki Raudhah, yaitu makam Nabi Muhammad SAW. Saat ini untuk memasuki Raudhah perlu untuk mengantri di aplikasi terlebih dahulu. Untuk jamaah wanita, kali ini berkesempatan memasuki Raudhah pada Jumat 28 Juni dini hari. Sedangkan untuk jamaah pria, alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan untuk sekaligus sholat Jumat di dalam Raudhah. Sungguh suatu keberkahan dan kemudahan kami dapatkan. Kami diprogramkan untuk mengunjungi Masjid Quba, masjid tertua yang pernah didirikan Rasulullah. Masjid ini dulunya merupakan persinggahan saat Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Di masjid ini kami sempatkan untuk sholat sunnah 2 rakaat, dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju kebun kurma di sekitaran Madinah. Pertokoan di Madinah juga tidak kalah dengan Mekah. Justru di sini kesan kami lebih tertata rapi. Di sini kami sempatkan untuk membeli oleh-oleh kurma dan souvenir untuk teman-teman dan saudara. Tentunya ini menambah kilogram dari barang bagasi yang akan kami bawa nanti. Pada 1 Juli siang hari, kami check out meninggalkan hotel dan Madinah menuju Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Tiba di bandara, bagasi sudah menunggu untuk check-in bersama dengan penumpang. Sekitar 2 jam menunggu lamanya, akhirnya pesawat Saudi Airlines yang membawa kami ke tanah air lepas landas meninggalkan tanah suci. Tidak terasa 30 hari meninggalkan tanah air, kangen rumah sudah pasti, namun juga tidak dipungkiri kangen untuk kembali lagi ke tanah suci yang sungguh meninggalkan kesan yang mendalam bagi kami. Rasa syukur kami panjatkan atas kesempatan serta berbagai kemudahan dan kelancaran yang kami dapatkan selama beribadah haji kali ini. Semoga kami dapat kembali lagi ke sini dan insya Allah yang belum berkesempatan akan dimudahkan jalannya untuk beribadah di sini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.